Saudara yang kasih dalam Kristus, kita akan melanjutkan pokok pembahasan kita berkaitan dengan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, di mana orang percaya sudah menerima keselamatan melalui karya Roh Kudus yang mengimplementasikan seluruh karya Kristus di dalam hidup kita. Dan kita sudah mengerti dan memahami tentang regenerasi, pembenaran, dan iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang percaya, bagaimana kita melakukan hidup yang penuh dengan pertobatan dan pengudusan. Kita akan membahas bagian yang esensial di dalam kehidupan kita setelah kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan yang harus terus-menerus hidup kudus. Konsep kekudusan, apa itu kekudusan? Kekudusan karya yang penuh dengan anugerah dari Roh Kudus yang melibatkan tanggung jawab kita untuk berpartisipasi, yang dengannya Roh Kudus melepaskan kita dari pencemaran dosa, memperbaharui keseluruhan natur kita menurut gambar Allah, memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang diperkenan Allah. Kekudusan berarti apa? Apa yang dipahami dengan arti pengudusan? Menurut Westminster Confession of Faith, pengakuan iman Westminster pada pertanyaan 75 menjelaskan tentang makna atau arti daripada pengudusan. Pengudusan ialah tindakan rahmat Allah. Bukan berarti kita menanti pengudusan itu dibiarkannya kita terus-menerus di dalam dosa. Allah mengendaki kita kudus karena Allah adalah Allah yang kudus. Dan kita mengerjakan keselamatan itu di dalam seluruh hidup kita semakin hari semakin kudus. Olehnya, menurut pengakuan iman Westminster di dalam pertanyaan 75 ini, olehnya mereka yang telah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan agar menjadi orang kudus, dibarui dalam zaman sebagai manusia seutuhnya menurut gambar Allah. Oleh karya Roh Kudusnya yang kuat kuasa, yang membuat kematian dan kebangkitan Kristus menjadi milik mereka. Benih penyesalan yang membawa kepada kehidupan dan semua anugerahnya yang menyelamatkan seluruh keberadaan yang lainnya ditaburkan ke dalam hati mereka, dan anugerah-anugerah itu dibangkitkan, ditambahkan, dan dikuatkan begitu rupa sehingga mereka semakin mati bagi dosa dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Artinya, kita bukan saja meninggalkan dosa, kita menyesali semua hal-hal yang berhubungan dengan dosa, kita hidup yang baru. Apa itu penyesalan? Penyesalan yang membawa kepada kehidupan ialah anugerah yang menyelamatkan, yang dikerjakan dalam hati seorang berdosa oleh Roh Kudus dan firman Allah. Olehnya, ia melihat dan menginsafkan baik bahaya maupun kecemaran dan kekejian segala dosanya, dan memahami bahwa Allah di dalam Kristus bersifat penyayang terhadap orang yang menyesal melakukan kejahatan, dan kemudian setiap orang yang percaya kepada Kristus akan melaksanakan segala bentuk kewajiban yang dikerjakan oleh orang percaya untuk sungguh-sungguh menjalankan tugas tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Saudara yang kasih di dalam Kristus, kalau kita sungguh-sungguh hidup kudus, berarti kita semakin peka untuk menjalankan hal-hal yang benar, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Apa perbedaannya pembenaran dan pengudusan? Pengudusan tergabung secara tak terpisahkan dengan pembenaran. Kendati demikian, keduanya berbeda dalam hal ini. Dalam pembenaran, Allah memperhitungkan kebenaran Kristus. Dalam pengudusan, Roh-Nya mencurahkan anugerah ke dalam hati manusia dan membuatnya mampu menggunakan anugerah itu. Dalam pembenaran, dosa diampuni. Dalam pengudusan, dosa itu ditekan. Pembenaran sama-sama membebaskan semua orang percaya dari murka Allah yang melakukan pembalasan sepenuhnya dalam kehidupan ini pun, sehingga mereka tidak pernah kena hukuman.
sedangkan pengudusan tidak sama rata terdapat dalam semua orang, dan tidak pernah sempurna dalam kehidupan ini pada seorang pun, tapi bertumbuh menjadi semakin sempurna. Artinya, pembenaran itu satu kali, sifatnya monergism, dari Allah yang dikerjakan sepenuhnya. Sedangkan pengudusan itu proses secara progresif. Semakin lama semakin suci, semakin lama semakin sungguh-sungguh menunjukkan karakter kehidupan seperti Kristus. Dari mana timbul ketidaksempurnaan pengudusan dalam diri orang percaya? Menurut pertanyaan pasal nomor 78. Ketidaksempurnaan pengudusan dalam diri orang-orang percaya timbul dari sisa-sisa dosa yang tetap ada dalam semua bagian mereka, dan dari keinginan daging melawan roh, sehingga acap kali mereka mengalami kegagalan disebabkan godaan dan terjerumus dalam berbagai dosa. Pelayanan rohani mereka dihalang-halangi, dan perbuatan mereka yang paling baik pun tidak sempurna dan cemar dalam pandangan Allah. Mungkinkah kalau begitu orang-orang percaya yang sejati jatuh lagi dalam dosa sehingga kehilangan kedudukan mereka sebagai orang yang telah beroleh rahmat disebabkan ketidaksempurnaan mereka dan banyaknya godaan serta dosa yang menimpa mereka? Berkat kasih Allah yang tidak berubah-ubah dan putusannya serta perjanjiannya untuk mengaruniakan ketekunan kepada mereka, berkat persatuan mereka dengan Kristus yang tidak mungkin diputuskan dan syafaatnya yang terus-menerus bagi mereka, dan berkat roh serta benih ilahi yang tetap ada di dalam mereka, maka tidak mungkin orang-orang percaya yang sejati jatuh begitu rupa sehingga sama sekali dan untuk seterusnya kehilangan kedudukan mereka sebagai orang-orang yang telah beroleh rahmat. Sebaliknya mereka dipelihara oleh kekuatan Allah melalui iman sehingga mereka meraih keselamatan. Jadi dengan pemahaman ini kita menyadari satu sisi kita terus progresif untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Sekali-kali kalaupun mungkin kita jatuh, tidak mungkin kejatuhan kita, kekacauan kita, perbaikan hidup kita di dalam proses pengudusan itu membatalkan keselamatan yang diberikan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Kristus, yang diaplikasikan di dalam hidup kita. Ini adalah jaminan keselamatan yang ditegakkan, dinyatakan, dan kita terima di dalam pemahaman iman Kristen yang bersumber di dalam firman Tuhan. Jadi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjamin keselamatan itu tidak pernah hilang, karena dalam proses pengudusan itu bisa jadi kita masih mungkin berdosa, tetapi tidak mungkin kehilangan posisi kita sebagai anak-anak Allah. Mungkinkah orang-orang percaya yang sejati mendapat kepastian yang tidak mungkin keliru mengenai kedudukan mereka sebagai orang yang telah beroleh rahmat dan mengenai ketekunan mereka sehingga mereka meraih keselamatan? Pertanyaan ke-80 ini mendapatkan satu insight bagi kita orang percaya. Mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan yang berikhtiar untuk hidup di hadirat-Nya dengan hati nurani yang murni, bisa mendapatkan kepastian yang tidak mungkin keliru mengenai kedudukan mereka sebagai orang yang telah beroleh rahmat dan mengenal ketekunan mereka sehingga mereka meraih keselamatan. Walaupun mereka tidak menerima wahyu khusus tentangnya, mereka mendapat kepastian itu melalui iman yang berdasarkan kebenaran janji-janji Allah. Dan karena Roh membuat mereka mampu melihat dalam diri mereka sendiri karunia-karunia yang terikat dengan janji-janji kehidupan, dan bersaksi bersama-sama dengan mereka bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan demikian kita menyadari bahwa pengudusan akan terus berlangsung di dalam diri orang-orang percaya. Kita tahu di dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, konsep pengudusan berarti dipisahkan dari
dan dikhususkan untuk dipisahkan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, dan kita dikhususkan untuk mengabdi sepenuhnya, hidup melakukan yang suci, yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Cara pengudusan, kita dikuduskan di dalam kesatuan dengan Kristus. Kita dikuduskan melalui sarana pembenaran. Kita dikuduskan melalui iman. Dan kita dikuduskan melalui iman ini dengan sungguh-sungguh dinyatakan oleh Allah di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menopang kita untuk semakin hidup kudus. Amin.